Perkenalan, nama saya Wiji Prastiadi, NIM saya 12032303042. Dan teman saya Farelas Nafela Pratama dengan NIM 120 3230 100. Oke. Di sini pembahasannya step satunya adalah abstrak, di mana kesulitan buat cari teman belajar. Nah, di sini bisa dapat mempengaruhi efektivitas belajar dengan kualitas akademik. Nah, tujuannya ini adalah demi bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa dan memberikan solusi berupa aplikasi yang dapat memfasilitasi penjadwalan teman belajar berdasarkan mata kuliah, tingkat pemahaman, dan jadwal. Nah, berdasarkan survei dan wawancara itu ditemukan bahwa teman mahasiswa itu cenderung kesulitan menemukan teman belajar. Dari yang pertama, belum ada platform untuk menjadwalkan teman belajar. Terus kedua, jadwal masuk yang fleksibel, sulit menemukan teman kelompok belajar otomatis. Nah, solusinya itu adalah mencocokkan mahasiswa berdasarkan mata kuliah dan mempermudah terbentuknya grup belajar yang produktif. Selanjutnya adalah dari hasil survei dan wawancara itu ditemukan sulit menemukan teman belajar, perbedaan tingkat pemahaman, tidak sesuai gaya belajar, dan keterbatasan relasi atau teman di kampus. Step kedua dan ketiga ini adalah proses bisnis utama. Nah, di mana dimulai dari kreasi dan login, lalu mengisi profil, pemilihan teman belajar, proses matching, grup belajar, pengelolaan kelompok, dan feedback serta evaluasi. Nah, untuk proses input dan output grouping, registrasi atau login, pengisian profil, pilih teman, matching, masuk grup yang bersesuai, lalu pembuatan kelompok otomatis, buat grup manual, dan gabung grup belajar. Nah, BTW nama aplikasinya adalah grouping. Nah, ini terkait dengan mental modelnya, yang mana dari mencari teman belajar, masuk ke kelompok yang sesuai, membuat grup belajar, dan mengelola kelompok. Ini untuk HTA-nya, hierarkitas analisis, dari mencari teman belajar, masuk ke kelompok, membuat grup, dan mengelola kelompok. Gitu. Nah, sekarang adalah konseptual model. Nah, di fungsi utamanya ini adalah di bagian registrasi itu terdapat autentikasi akun dan manajemen data user. Kalau pengelolaan grup belajar, membuat atau mengedit dan menghapus grup belajar. Nah, di pencarian kecocokan teman belajar itu mencari teman belajar berdasarkan minat dan gaya belajar. Di selanjutnya adalah rekomendasi grup otomatis. Sistem memberikan grup belajar yang relevan dan selanjutnya adalah notifikasi informasi grup baru, pembaruan grup, dan status peserta. Nah, di selanjutnya adalah model konseptual aplikasi grup belajar. Nah, di aplikasi grup belajar ini yang pertama adalah grup kelas belajar. Terus pengguna sebagai mahasiswa, teman belajar, rekan diskusi, rekomendasi, papan info, notifikasi, pengumuman terbaru. Nah, di objek kuncinya ada pengguna, grup belajar, teman belajar, penyocokan, notifikasi, rekomendasi, dan pendaftaran. Relasi pentingnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini terkait desain guide dan visual guide-nya. Saya lewati. Selanjutnya adalah desain mockup navigasi UI UX-nya, di mana terdapat konsistensi, hierarki, keterbacaan, kesederhanaan, affordances, dan aksesibilitas, dan user-centered design. Dan untuk mockup-nya seperti ini juga. Terdapat menu sistem skema navigasi, menu sistem home, micro, group, sector. Nah, ini type window-nya. Di home ini sebagai primary window untuk tampilan utamanya, micro ini untuk menampilkan daftar grup ini untuk menjelajahi dan menemukan grup, center ini pusat bantuan, login ini untuk masuk ke akun pengguna dan personal info, melengkapi informasi. Ini justifikasi perubahannya untuk elemennya, color palette, typography, iconography, button, card, navigation, layout, spacing, illustration, nah seperti ini. Oke, kita tidak lama-lama. Selanjutnya adalah penentuan dan justifikasi input device. Nah, untuk perangkat, ukuran layaknya disesuaikan dengan smartphone. Untuk fungsi antar mukanya responsif dan interaktif, teks inputnya mudah dikenali pakai Jackbox dan virtual dropdown dan Jackbox biar lebih cepat. Untuk modalitinya aplikasi mobile smartphone, halaman login perangkat bantuan, daftar loginnya, nama dan jurusan, cari grup, daftar kriteria, notifikasi, ekspresi, dan alternatif. Di MyGroup-nya cari lewat ID dan biaya masuk tambahan adalah login otomatis via akun Microsoft Campus kayak gitu. Nah, di modality dan platformnya, platform akses via smartphone, tampilkan sesuai UI, responsif, intuitif, terdapat halaman login, perangkat bantuan, lalu terdapat daftar login, nama dan jurusan, fitur pencarian dan filtering grup. Nah, lanjut di-update aktivitas grup langsung ke pengguna. Nah, di MyGroup ini buat cari grup via ID dan interaksi langsung. Nah, dapat login alternatif bila Microsoft Access-nya gagal. Lanjut adalah modality. Nah, di modality ini penentuan justifikasi outputnya adalah menu aktif, navigasi bawah, tombol interaktif, join, apply search, dan pop up untuk detail grup, dan filter pencarian real time tanpa reload. Nah, untuk transisi harusnya navigasi antar halaman. Nah, untuk feedbacknya ada notifikasi mini yang menampilkan you join study group, pesan error saat hasil tidak sesuai dengan format, validasi filter, notifikasi belum dipilih, update grup real time untuk jumlah grup, indikator loading untuk muncul saat proses berlangsung kayak gitu. Nah, untuk penentuan dan justifikasi UI controlnya, button, dropdown, search bar, checkbox, text input, platform, dan familiarity. Nah, ini untuk tampilan step 8-nya, yaitu tampilan help center plus pencarian. Nah, lanjut dengan feedback guidance asisten, yang dimana di asisten operation time, kalau feedback itu error present yang terdapat bila tombol join non aktif, kalau
detection dan correction itu biasanya pesan muncul atau respon gitu ketika tidak menemukan itu. Nah, asisten guidance itu biasanya untuk bantuan ditampilkan di help center. Nah, untuk menambahkan icon personal info itu adalah guidance. Terus feedbacknya itu adalah format login. Jadi ketika loginnya nggak sesuai format akan menyampaikan terkait format yang harus disesuaikan kayak gitu. Nah, saya lanjutkan di Varel. Oke, baik, kita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasinya atau prototype dari Figma-nya. Di sini adalah halaman awal. Oke, kita lanjut. Oke, masuk ke login. Di sini kita bisa sign in menggunakan dua akun, yakni akun SSO kampus ataupun akun Microsoft yang sudah berafiliasi dengan kampus juga bisa. Nah, kita sign in. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi personal info, yakni data diri, gampangannya seperti itu. Di sini ada major ataupun studi kita apa. Terus di sini ada studi habit, yakni adalah kebiasaan kita saat belajar. Kita terbiasa seperti apa mendengarkan ataupun apa dengan apa gitu bisa. Di sini ada learning goals, adalah tujuan kita. Lalu di sini concentrate while studying itu kita itu fokusnya itu saat belajar itu dengan apa? Semisal di sini kita fokusnya adalah belajar dengan berdiskusi bersama grup. Lalu kita tekan di sini ada login. Oke, kita ke halaman awal. Di sini ada dashboard di home. Di sini kita bisa search something ataupun mencari apa. Semisal mau mencari apa namanya itu, yang ada di sini seperti grup ataupun apa itu bisa di sini. Lalu di sini juga ada artikel juga, dan sini di atasnya juga ada untuk mencari grup juga. Jika lanjut di sini ada my group. Di sini berisi tentang grup-grup yang sudah kita masukin. Nah, di sini masukin ataupun kita ingin membuat grup bisa di my group ini juga bisa. Ini contoh masuk akan keluar, masuk di diskusi di grup sini akan keluar seperti itu. Oke, lalu di sini juga ada grup. Grup di sini itu berguna untuk kita mencari grup. Bisa search dengan ID grup ataupun bisa melihat rekomendasi di sini. Dan jikalaupun misalnya belum nemu yang cocok, kita bisa langsung melakukan start matching di sini. Dan di sini juga ada filter yang berguna untuk filtering saat matching maupun rekomendasi yang keluar tadi. Kita bisa menggunakan filter di sini. Seperti ini. Contohnya seperti inilah. Kita apply. Misal kita mau join ini bisa di study group kalkulus ini kita join. Nah, jika successful, jika ada tanda ini berarti kita sudah bisa langsung menulis di sini ya. Karena kita sudah masuk dalam grupnya. Oke. Lalu, nanti dia akan masuk di sini, akan masuk di my group. Soalnya kita sudah memasukinya. Lalu kita akan mencoba di sini, yakni search ID group. Nah, kita coba search dan akhirnya ketemu di sini. Terus misalnya kita join di grup, akan masuk juga bisa. Seperti itu bisa. Dan jika malas semuanya, itu malas nge-search atau nggak tahu ataupun rekomendasinya kurang tepat, kita bisa menggunakan start matching. Ini matching berdasarkan filter tadi yang kita buat. Nah, sudah ketemu match sini. Nah, ketemu des. Nah, seperti itu. Seperti itu. Lalu di sini sebenarnya juga saya ada problem di sini bentar. Sebenarnya di sini juga ada help center atau sebentar ada problem sebentar. Ataupun yang namanya adalah help center ataupun setting di sini ya. Nah, itu kita ini berguna untuk misalnya kita nggak tahu mau ngapain ataupun gimana caranya kita menggunakan aplikasinya, kita nggak tahu caranya. Nah, di help center ini kita bisa lihatnya di sini. Nah, ada artikel-artikel di sini yang sering ditanyakan di sini, yang bisa jadi itu adalah problem Anda saat menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Nah, di sini ada feedback, ada about us, akun dan profil. Sebenarnya ini adalah help center ya. Mohon maaf ini karena ada miskomunikasi jadinya berganti setting di sini. Seperti itu. Dan ini belum tetap, akan saya kembangkan terus berjalannya waktu. Akan saya tambah-tambahin juga ini fitur-fiturnya seperti itu. Segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.